Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وشافعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan di antara nikmat-nikmat yang agung yang sampai saat ini kita masih bisa rasakan adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman wa nikmatul sihah. Nikmat berdinul Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan yang dengan ketiga nikmat tersebut alhamdulillah wa syukrunillah sampai saat ini kita masih bisa menjalankan semua perintahnya dengan maksimal. Jemaah rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu nama syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Dan ini didasarkan dari banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana di bulan Ramadan, bagaimana aktivitas di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, baik itu berupa siyamnya, baik itu berupa qiyamul lailnya, baik itu berupa mengejar Lailatul Qadarnya, semua endingnya adalah dalam rangka mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 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 Itulah yang kemudian
bulan Ramadan disebut juga bulan maghfirah. Jemaah rahimakumullah, anjuran perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita memaksimalkan semua ibadah di bulan Ramadan dalam menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena tidak ada alasannya. Jemaah rahimakumullah, apa alasan yang paling signifikan kenapa kita dituntut untuk mengejar maghfirah Allah, maghfirah Allah, maghfirah Allah, maghfirah Allah? Sebab yang namanya manusia adalah mahalul khata' wa nisyan, tempatnya kesalahan, tempatnya lupa. Namanya saja al-insan, insan dari kata nasya yansa, yaitu lupa, makhluk yang selalu lupa, makhluk yang selalu alpa, makhluk yang selalu khilaf. Dan ini ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya fi ma rawahu al-Imam At-Tirmidzi, kullu ibni Adam khata'. Semua anak keturunan Nabi Adam itu khata', pernah melakukan kesalahan. Manusia menjadi benar-benar menjadi mahalul khata' wa nisyan, tempat kesalahan, tempat kelupaan, tempat kekhilafan, sering berbuat maksiat, sering berbuat zalim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengejar maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan semua ibadah di bulan Ramadan itu ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, supaya dosa-dosa kita di lampau, di masa-masa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, tetapi bukan orang mukmin yang baik itu dikatakan mukmin yang baik karena dia tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Karena praktis di antara manusia tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hatta kita saat ini yang berkumpul di sini, siapakah di antara kita yang berani mengacungkan tangan dan bilang selama hidup saya sampai umur 30, sampai umur 40, sampai umur 50, kita tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa yang berani mengangkat tangan dan menjawab seperti itu? Saya yakin tidak ada. Karena kullu ibni Adam khata', pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi jamaah rahimakumullah, bukan kesalahan itu yang menjadi problem utama, tapi pasca kesalahan, apa yang kita lakukan setelah kita berbuat salah, khilaf, zalim, maksiat, apa yang kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bertaubat kepadanya. Jemaah rahimakumullah, dialah Al-Ghaffar, dialah At-Tawwab, Zat yang maha memberi pengampun, Zat yang maha menerima taubat. Maka jangan sampai di antara kita karena merasa dosanya paling tinggi umpama, karena merasa maksiatnya sudah paling luar biasa umpama, segunung umpama, kemudian merasa yai'asu min rahmatillah, berputus asa, bersuudzon kepada Allah. Apakah kira-kira Allah masih menerima taubat saya? Apakah kira-kira Allah masih mau memberikan maghfirah kepada saya? Jamaah rahimakumullah, dialah Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab. Jangan pernah berputus asa. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fima rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim min hadis Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdihi. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Allah merasa gembira, Allah merasa senang ketika ada hambanya yang telah salah jalurnya, yang telah berbuat zalim, telah berbuat maksiat, kemudian dia mau balik kepada Allah, kemudian dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu afrah, Allah sangat gembira. Dan bahkan kegembiraan Allah, rasa senang Allah terhadap hambanya yang mau balik lagi kepadanya, bertobat kepadanya, itu melebihi
kegembiraan orang yang saqata ala ba'irihi wa qad dala fi ardin fulah. Kegembiraan Allah melebihi kegembiraan orang yang ketika dia safar di padang pasir yang luas, tidak ada orang sama sekali, kemudian ketika itu dia istirahat di bawah pohon korma, kemudian dia kehilangan unta dan semua barang perbekalannya yang ada di atas punggung unta. Bagaimana kita membayangkan situasi seperti itu? Tidak ada yang kita bisa mintai tolong. Perbekalan semua ada di punggung unta dan untanya telah hilang. Bagaimana perasaan kita? Tetapi kemudian jamaah rahimakumullah, tiba-tiba unta itu datang kembali, balik lagi, berada di depannya dengan full barang perbekalan yang ada di atasnya tanpa kurang sedikit pun. Untanya balik dengan barang perbekalan yang masih penuh. Bagaimana rasa gembiranya kita? Sangat-sangat gembira. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gembira ketika kegembiraan Allah itu melebihi kegembiraan orang tersebut, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, menerima kembali taubat seorang hambanya. Maka fala tayasu min rahillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla taubatan nasuha, dengan benar-benar taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, carilah maghfirah Allah Azza wa Jalla, pengampunan Allah Azza wa Jalla, yang dengan mendapatkan pengampunan itu maka taubat kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, bahkan di dalam riwayat dijelaskan, siapa manusia yang kita anggap paling rusak, kita anggap paling kurang ajar, kita anggap paling dolim di dunia ini, bahkan kita bisa bilang sejak masa Nabi Adam sampai mungkin nanti masa akhir manusia, kira-kira siapa manusia yang kita anggap paling rusak, paling dolim, paling bejat? Maka jawabannya tidak lain, kita akan bilang Fir'aun. Dialah Fir'aun. Kenapa kita anggap paling bejat? Kenapa kita anggap paling dolim? Kenapa kita anggap manusia paling rusak? Karena manusia sejak dulu tidak ada yang pernah mengaku dirinya Tuhan dan merasa Tuhan yang paling agung, paling mulia, paling besar, kecuali Fir'aun. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, statementnya diabadikan di dalam Quran, ana rabbukumul a'la. Wahai Musa, wahai pengikut Musa, wahai umatku, wahai pendudukku, dia bilang ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu yang paling agung. Amutu wa ahya, saya bisa membunuh, saya bisa mematikan orang, saya bisa menghidupkan orang. Dibawakan dua orang, kemudian yang satu dipenggal kepalanya mati, yang satu dibiarkan hidup. Dia bilang ahya wa amut, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ana rabbukumul a'la. Inilah Fir'aun. Tapi ketika indama gharaqa Fir'aun, ketika Fir'aun mau tenggelam, ketika Fir'aun mengejar Musa dan pengikutnya di Laut Merah, Musa dan pengikutnya sudah mencapai sisi daratan, dia masih ada di tengah dengan bala tentaranya, digulung kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan air laut. Wa indama gharaqa Fir'aun, di saat mau tenggelam itu, nada Musa, dia memanggil Musa. Bisab'ina marrah, dia memanggil Musa 70 kali. Dia bilang apa? Ya Musa aghithni, ya Musa aghithni, aghithni ya Musa, aghithni ya Musa, sampai 70 kali. Wahai Musa, tolong aku. Musa, tolong aku. Sampai 70 kali Fir'aun bilang minta tolong kepada Musa. Musa alaihissalam, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, tapi ingat, beliau juga basyarun, beliau adalah manusia, punya rasa. Bagaimana umatnya diperlakukan semena-mena, bagaimana umatnya dan bahkan dirinya sendiri mau dibunuh oleh Fir'aun. Bagaimana pengikut-pengikut Fir'aun, penyihir-penyihir Fir'aun yang kemudian mengikuti, beriman kepada Musa, kemudian dibantai oleh Fir'aun, disobek badannya menjadi dua.
karena beriman kepada Fir'aun. Mereka tahu bahwa ularnya Musa alaihissalam ini bukan sihir, tapi ini adalah wahyu. Kemudian dia beriman, kemudian dibelah menjadi beberapa bagian. Itu penyihir-penyihirnya yang sudah beriman kepada Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Musa mau menolong ketika dia menjumpai keadaan bahkan ketika dia saat itu pun mau dikejar, mau dibunuh? Falam yughithu, maka Musa tidak mau menolong. Fa'auhallahu Musa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa qailan, dengan berkata, ya Musa, wahai Musa, qad istaghasa bika Fir'aunu bisab'ina marrah. Fir'aun sudah minta tolong kepadamu berapa kali? 70 kali ya Musa. Fir'aun sudah mengucapkan, aghithni ya Musa, aghithni ya Musa, tolong aku Musa, tolong aku ya Musa, 70 kali. Falam tughithu, tapi kamu tidak mau menolong ya Musa. Lau istaghasa bi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lau istaghasa bi, seandainya Fir'aun waktu itu ketika mau tenggelam itu dia mau minta tolong kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala, marratan wahidah, sekali saja, nggak pakai 2 kali, 3 kali, apalagi 70 kali jemaah, sekali saja. Seandainya waktu itu Fir'aun mau la istaghasa bi, mau minta tolong kepadaku Allah Azza wa Jalla, lawajadani qaribun mujib, sungguh saya akan ijabahi, saya akan tolong iku Fir'aun. Jamaah rahimakumullah, apa kelanjutan riwayatnya? Ya Rabb, faradda alaihi, Musa kemudian membalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqul, dia berkata, ya Rabb, wahai Rabb, in kanat rahmatuka wa lutfuka bi Fir'aun alladhi qala ana rabbukumul a'la, fa kaifa rahmatuka wa lutfuka biman yasjudu lak. Ya Rabb, rahmatmu, kasih sayangmu dengan si Fir'aun yang sudah mengatakan ana rabbukumul a'la sebegitunya ya Rabb, apalagi rahmatmu, kasih sayangmu, maghfirahmu kepada man yasjudulak, kepada orang yang mau bersujud kepadamu. Insyaallah kita yang ada di sini masih mau bersujud kepada Allah, masih mau ruku kepada Allah, masih mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita belum kafir, kita tidak keluar dari Islam, kita tidak mengaku Tuhan, kita masih bersujud di hadapannya. Maka jamaah rahimakumullah, sebesar apapun kesalahan kita, menggunung sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung di bulan Ramadan 10 terakhir, kejarlah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatal qadri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ilahil awwalin wal akhirin, wa salatullahi wa salamuhu ala safwati khalqi wa khatimi anbiya'i nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa rahmatullahi wa barakatuhu litabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وصيامنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة